Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Qadarullah kitab saya ketinggalan, jadi ini pakai HP ya, semoga tidak ada perbedaan ya di dalam mempelajari apa yang akan disampaikan berdasarkan penjelasan dari al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Karena jujur saja membawa kitab beda dengan melihat di HP gitu ya. Ini hal yang ma'ruf di kalangan para penuntut ilmu. Semoga tidak mengurangi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keterangan yang dibawakan oleh al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Taib, kita berada di pembahasan atau di ujung pembahasan tentang uququl walidain, yaitu bab durhaka kepada kedua orang tua. Sampai pada hadis yang insyaallah hadis ke-17 dari bab ini. Berkata al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim. Yang artinya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan bagi pelakunya hukuman di dunia bersama dengan apa yang Allah simpan hukuman baginya di akhirat dibandingkan al-baghi, yaitu kezaliman, perbuatan melampaui batas, wa qati'atir rahim, dan memutus rahim, memutus hubungan persaudaraan atau kekerabatan. Rawahu Tirmizi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, maka hadis ini mengandung faedah bahwa ada dosa yang diberikan dua kali hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Padahal secara umum, kalau seseorang sudah mendapatkan hukuman di dunia, maka dia terbebas dari hukuman di akhirat. Atau sebaliknya, ketika seseorang tidak terkena hukuman di dunia, maka dia akan dihukum di akhirat.
Namun ada dosa yang ternyata berhak mendapatkan 2 kali hukuman. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Dan di antaranya dosa perbuatan zalim, tindakan melampaui batas dan memutus hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbuatan zalim dan juga memutus tali kekerabatan termasuk di antara dosa besar. Padahal satu saja hukuman ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu dosa, dihukum di duniakah atau dihukum di akhiratkah, ini cukup menunjukkan kalau itu dosa besar. Sebagaimana kaidah yang diterangkan oleh para ulama kita, di antara kategori dosa itu termasuk dosa besar jika ada ancaman hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Lantas bagaimana kalau ternyata ancaman hukumannya ada 2, hukuman di dunia dan juga di akhirat? Maka ini semakin mempertegas kalau 2 dosa ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadza yadullu ala anna qati'atar rahim. Ini menunjukkan bahwasanya memutus hubungan kekerabatan, wal baghya dan perbuatan melampaui batas, lahuma 'uqubatun muajjalatun wa muajjalatun. Ada hukuman bagi kedua dosa ini yang muajjalah, disegerakan, yaitu di dunia, wa muajjalah dan yang ditangguhkan, yaitu di mana? Di akhirat. Uqubatan fid dunya wa uqubatan fil akhirah. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Wa huwa ajdarudz dzunubi bi ta'jilil uqubah. Dan ia merupakan dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya li sahibihi fid dunya, bagi pelakunya di dunia, ma'a ma yu'aqibuhu Allah Subhanahu wa ta'ala bihi yaumal qiyamah, bersama dengan apa yang nanti Allah akan berikan hukuman baginya pada hari kiamat. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. 2 dosa itu apa? Memutus tali kekerabatan dan perbuatan zalim. Nah, kalau kita cermati, kita sedang berada di dalam pembahasan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita belum masuk pada pembahasan silaturahim. Tapi mengapa hadis ini dibawakan oleh al-muallif hafizahullah di dalam pembahasan ini? Ya, bab kita ini masih membahas apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Belum membahas tentang keutamaan silaturahim, tentang dosa memutus silaturahim. Tapi mengapa hadis ini dibawakan oleh beliau hafizahullah? Maka beliau menjelaskan di sini, wa yadkhulul abawani fi dzalik dukhulan awwaliyan. Jadi meskipun hadisnya ini dosa memutus silaturahim dan kezaliman, namun juga bisa masuk ke dalamnya durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ini lebih bisa masuk lagi, lebih utama untuk dijadikan dalil. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau memutus silaturahim saja hukumannya seperti ini, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Memutus tali kekerabatan, ya, nanti akan dibahas insyaallah. Kekerabatan itu siapa? Orang yang punya hubungan darah. Dan yang sering, ya, yang sering diangkat, dibahas saudara, ya, antara kakak dan adik, kemudian bibi, paman, itu kerabat, punya hubungan darah.
ya dipersatukan dengan satu jalur, yaitu ayah atau ibu, kakek atau nenek. Nah, anak-anaknya ayah, anak-anaknya ibu, anak-anaknya kakek, anak-anaknya nenek itu semua adalah kerabat rahim yang mereka pantas dan berhak untuk kita sambung hubungannya. Kalau memutus hubungan kerabat yang jauh, karena hubungan kita dengan mereka kan jauh, lewat kakek dulu baru ke mereka, lewat ayah dulu baru ke mereka, lewat ibu dulu baru ke mereka. Lantas bagaimana kalau kita memutus hubungan dengan kedua orang tua dengan perbuatan durhaka? Ya. Jadi di sini nampak jelas bahwa fikih dari Syekh Al-Mu'allif Syekh Abdul Razak Hafizahullah sangat biasa. Hadis ini memang hadis tentang memutus silaturahim, dosanya 2 kali di dunia dan di akhirat. Ya. Maka durhaka kepada kedua orang tua lebih berhak lagi untuk mendapatkan siksa seperti ini. Karena hubungan kedua orang tua itu dekat. Kita langsung dengan ayah, dengan ibu, dengan kakek, dengan nenek. Sedangkan kerabat itu masih melewati mereka. Ya, ini. Jadi memutus hubungan dengan orang tua dengan cara durhaka itu lebih pantas lagi untuk disiksa dengan 2 kali lipat. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukuman di dunia, tentu saja yang dimaksud bukan hukuman berupa had atau berupa hukuman yang ditentukan oleh syariat kita. Seperti pencuri dihukum potong tangan, peminum khamr dicambuk, pezina yang sudah pernah menikah dirajam, tentu bukan itu yang dimaksud. Namun kalau kita perhatikan hukuman di dunia, bisa jadi adalah Allah Subhanahu wa taala menimpakan petaka kepada pelaku 2 dosa besar ini. Ya. Jadi tatkala ia berbuat zalim kepada orang lain, maka bisa jadi dia akan mendapatkan kezaliman yang serupa dari pihak yang lain. Dan itu bisa masuk kategori hukuman di mana? Di dunia. Sedangkan hukuman di akhirat tentu saja akan dituntut oleh pihak yang terzalimi. Dan ini mungkin kita pernah menyaksikan orang yang sering berbuat zalim pada akhirnya kena batunya. Bukan dari orang yang menzalimi, tapi dari pihak lain. Atau bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah jadikan nyawanya hilang dengan cara yang mengenaskan, atau Allah jadikan dia mendapatkan celaka, atau apapun itu. Yang jelas orang yang pernah berbuat zalim, maka hati-hati, dia akan terancam mendapatkan hukuman yang segera di dunia dengan cara yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, kalau hukuman itu hukuman yang ada ketentuannya di dalam syariat, hukuman yang jelas, maka selesai di dunia, selesai. Hukum potong tangan bagi pencuri selesai setelah itu. Ya, dia tidak menanggung lagi dosa di kemudian hari. Adapun orang yang berbuat zalim, selama dia belum meminta penghalalan dari pihak yang terzalimi atau dia belum membayar kezalimannya, maka dia akan dibayang-bayangi oleh hukuman yang disegerakan di dunia. Dan belum lagi hukuman yang akan menantinya di akhirat tatkala ia dituntut oleh pihak yang terzalimi. Nah, demikian pula dengan apa? Memutus silaturahim. Demikian pula dengan durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-18. Berkata al-mu'allif hafizahullahu taala, wa an Taisalata annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Dan dari Taisalah
bahwasanya beliau pernah mendengar sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, bukaul walidaini minal uquqi wal kabairi. Membuat dua orang tua menangis itu termasuk durhaka dan termasuk dosa besar. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini memang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun ucapan Ibnu Umar ini bukan hasil karangan beliau, bukan asal ngomong dari beliau. Karena nanti Syekh akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakanlah beliau berijtihad memasukkan di antara dosa besar adalah membuat kedua orang menangis, maka insyaallah ijtihadnya tepat karena didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita baca keterangan dari al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau mengatakan wal wajibu 'alal ibni, dan wajib bagi seorang anak an yakuna daiman harisan ala idkhalis sururi ala walidayhi, yaitu hendaknya dia senantiasa semangat, antusias untuk memasukkan kebahagiaan di hati kedua orang tuanya. Wa an la yakuna mutasabbiban fi ibkaihima wa ihzanihima wa idkhalil alami ala qalbayhima. Dan jangan sampai seorang anak menjadi sebab kedua orang tuanya menangis, bersedih dan memasukkan penderitaan di dalam hati keduanya. Bal qad marra ma'ana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah berlalu bersama kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajulil ladzi jaa'a minal Yaman muhajiran, terhadap seorang laki-laki yang datang dari negeri Yaman untuk berhijrah, datang ke Madinah untuk berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau membuat mereka berdua menangis. Nah, inilah yang saya maksud tadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis inilah yang bisa dijadikan dasar oleh sahabat Abdullah ibnu Umar kalau membuat kedua orang tua menangis itu termasuk bentuk apa? Durhaka. Memang di dalam hadis Nabi tidak ada keterangan kalau kamu tetap hijrah ke sini kamu durhaka. Tidak ada memang. Ya, di awal hadis dulu pernah kita sampaikan hadis ini. Ada seorang laki-laki yang hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam sebagian keterangan beliau ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin apa? Berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, "Apakah engkau punya kedua orang tua?" Apa kata pemuda ini? Apa kata laki-laki ini? Punya. Dan aku tinggalkan mereka berdua dalam keadaan menangis. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan irji ilaihima, kembali kamu pada keduanya dan buatlah mereka berdua tertawa.
sebagaimana kau tinggalkan dalam keadaan menangis. Nah, dari hadis ini maka Ibnu Umar berkesimpulan kalau membuat orang tua menangis itu termasuk dosa besar. Karena apa? Nabi perintahkan orang ini untuk kembali. Kalau seandainya membuat orang tua menangis itu hal yang biasa, ya tentu Nabi akan menerima pemuda ini, menerima laki-laki ini untuk hijrah kepada beliau dan berjihad bersama beliau. Ya, apalagi ini tujuannya mulia, hijrah, bukan urusan dunia. Pemuda ini lari dari orang tuanya atau meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis untuk urusan akhirat, untuk urusan agama. Dan Nabi SAW tentu saja membutuhkan pemuda-pemuda laki-laki yang berani, yang mau berjuang bersama Nabi SAW. Ya, Nabi bukan tidak butuh untuk menambah kekuatan kaum muslimin, Nabi butuh. Tapi masalahnya ada hak pemuda ini yang harus lebih didahulukan daripada berjuang bersama Nabi SAW. Oleh itulah Nabi perintahkan laki-laki ini untuk kembali. Nah, dari sini Ibnu Umar berpendapat dan beristihad membuat kedua orang tua menangis termasuk di antara bentuk kedurhakaan. Nah, kata Syekh Abdul Razak, fa inna buka'al walidaini minal uquqi wal kabair, maka membuat kedua orang tua menangis termasuk di antara durhaka dan dosa besar. Taib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja apa yang ini terkait dengan perkara-perkara yang memang tidak menyelisih syariat. Dan ini hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Apa artinya? Kalau ada orang tua menangis karena anaknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua menangis karena anaknya berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak masuk di dalam pembahasan kita. Orang tua yang menentang anaknya di dalam menjalankan syariat kemudian menangis, maka tentu tidak masuk pembahasan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika keduanya mengajakmu, memerintahkan dirimu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka jangan kau taati keduanya. Jadi Allah melarang kita taat kepada orang tua yang mengajak berbuat syirik. Dan disebutkan syirik di sini karena ini dosa yang paling besar. Namun masuk juga di dalamnya berbagai kemaksiatan. Artinya kalau orang tua memerintahkan kita untuk maksiat, jangan ditaati, tapi tetap perlakukan mereka berdua dengan cara yang baik. Ya, maka ketika seorang wanita misalnya dia menjalankan perintah Allah, menutup diri, menutup aurat dengan hijab, lalu orang tuanya sedih dan menangis, maka tidak masuk pembahasan kita. Ya, tidak masuk pembahasan kita. Karena dia melakukan ini bukan untuk membuat sakit hati orang tua, tapi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua sakit hati karena anaknya berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu urusan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia membenci syariat, Allah yang Maha tahu. Yang jelas seorang anak ya tidak disalahkan dan tidak berdosa ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan orang tuanya menangis. Tapi ingat, kita harus benar-benar tahu mana yang memang ini prinsip dasar
Jangan sampai salah prioritas. Yang kita tekankan di sini adalah hal yang prinsip, yang mendasar, yang wajib, yang tidak bisa ditawar. Contohnya tauhid, tidak mau berbuat syirik. Bagi wanita menutup aurat, salat, perkara-perkara yang mendasar. Adapun perkara-perkara yang sunnah, maka pernah kita sampaikan hadisnya siapa? Juraij, ya kan? Mengerjakan salat, lalu di dalam dipanggil oleh orang tuanya, lalu dia ada pertentangan, ibuku atau salatku? Ya. Dan wallahu alam, setahu saya itu bukan salat yang wajib, sehingga kalaupun dibatalkan tidak mengapa untuk memenuhi panggilan orang tua. Dan ternyata apa? Ibunya marah, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang anak harus bisa memprioritaskan ini perkara prinsip atau bukan. Bisa ditawar enggak nih? Ya. Bisa dinego enggak ini? Kalau memang tidak bisa ditawar, maka kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, niat kita menjalankan perintah Allah, mencari keridhaan Allah. Meskipun dalam hati kita mungkin, ya Allah, semoga orang tua saya dapat hidayah. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya. Jangan mentang-mentang yaitu kita menjalankan perintah Allah, kita merasa bahagia karena orang tua menangis. Nauzubillahi min dzalik. Maka innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau ada anak yang bahagia melihat orang tuanya menangis, lalu dia mencari-cari apa ini kira-kira yang bisa dibenarkan dalam syariat, sehingga dia seakan-akan menjalankan perintah Allah, padahal dia berniat untuk membuat orang tuanya menangis, wallahu a'lam bishawab, maka ini tentu tidak dibenarkan. Ya, misalkan tadi seorang wanita, anak wanita, dia tidak tahu jilbab itu wajib, bahkan dia mungkin tidak berniat untuk memakai hijab, tapi mungkin dia pernah tahu kalau orang tuanya itu nggak seneng anaknya pakai hijab. Nah, dia cari kesempatan, saya ingin nggarai orang tua, atau na'udzubillah bahasa zaman sekarang, pingin ngeprank orang tua. Dia pakai jilbab, niatnya bukan lillah, niatnya semata-mata ingin ngerjain orang tua. Akhirnya orang tua marah, menangis. Terus setelah itu dia menyebutkan kalau ini hanya prank misalnya. Maka anak semacam ini tatkala memakai jilbab bukan lillahi ta'ala, tidak masuk ke dalam yaitu apa yang kita sampaikan tadi. Dia tetap mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pakai jilbabnya bukan lillah, niatnya untuk apa? Ngerjain orang tua. Niatnya untuk membuat orang tua marah. Maka kembali innamal a'malu binniyat. Ya, dan sekali lagi kita harus tahu apa yang kita prioritaskan. Kalau ini hal yang wajib, ini hal yang prinsip, maka kita jalankan itu lillahi ta'ala. Adapun orang tua menangis, orang tua sedih, ya kita doa kepada Allah supaya orang tua kita mendapatkan hidayah. Gitu saja. Jangan kita petantang-petenteng. Jangan kita merasa sombong, ya. Tetap kita rendahkan diri kita. Makanya Allah katakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Razak membawakan penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang fenomena pemuda di masa beliau. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, fi muqaddimati kitabihi Birrul Walidain, di dalam muqaddimah kitab beliau Birrul Walidain, mutaassifan li hali ba'di syabab, yang beliau tuangkan di muqaddimah kitab Birrul Walidain ini karena merasa miris, merasa sedih, ya, terhadap keadaan sebagian para pemuda fi zamanihi, di zaman beliau, fi sya'nil birri bil aba'i wal ummahat, bagaimana mereka itu ya terhadap orang tua mereka, ayah dan ibu mereka.
Jadi Ibnul Jauzi ya menjelaskan betapa mirisnya keadaan pemuda di zaman beliau dalam masalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Dan Imam Ibnul Jauzi itu ada di zaman atau ada di tahun 500 Hijriah. Jadi beliau wafat pada tahun 590 Hijriah. Jadi sudah setengah ya dari 1000 sekarang 1400 ya, berarti 900 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama sekali. Nah, beliau menyebutkan, fa inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina. Maka sesungguhnya aku melihat para pemuda di zaman kita ini. Zaman beliau ya maksudnya. Zaman 500 Hijriah. La yaltafituna ila birril walidain. Mereka sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap berbakti pada orang tua. La yarawnahu laziman luzumaddin. Mereka para pemuda di zaman itu tidak memandang ini termasuk kewajiban agama. Ya. Jadi masalah birrul walidain bagi para pemuda di zaman Ibnu Jauzi itu bukan dianggap masalah agama. Yarfa'una aswatahum 'alal aba'i wal ummahat. Anak-anak muda di zaman itu biasa mengangkat suara mereka terhadap ayah dan ibu. Ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum minal wajibat. Seakan-akan mereka meyakini atau mereka tidak meyakini bahwa ketaatan terhadap kedua orang tua termasuk kewajiban. Jadi mereka berani meninggikan suara di hadapan orang tua mereka. Ya, karena mereka tidak meyakini ini masalah agama. Wa yaqta'unal arham, dan mereka juga terbiasa memutus rahim, hubungan silaturahim. Allati amara Allah subhanahu wa ta'ala biwasliha fi dzikri. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyambungnya di dalam az-zikr, yaitu dalam Al-Quran. Wa naha an qat'iha bi ablaghiz zajr. Dan Allah melarang untuk memutus silaturahim dengan peringatan yang keras. Wa rubbama qabaluha bil hujri wal jahr. Ya, bahkan di antara mereka para pemuda itu ya justru melakukan al hujr wal jahr, yaitu apa? Menjauhkan diri dari keluarga atau kekerabatan atau menampakkannya. Jadi jelas-jelas menampakkan permusuhan, pemutusan hubungan kekerabatan. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik lagi ya, tapi setidaknya mengangkat suara kepada kedua orang tua. Ini jelas-jelas menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan apa? Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang lembut. Ya. Dan jangan mengatakan uff. Wala tanharhuma, jangan kau bentak mereka. Jelas ini masalah agama. Tapi para pemuda di zaman Ibnul Jauzi tidak memandang ini termasuk bagian agama. Ya. Nah, kemudian waqad a'radu, ini di antara penyimpangan para pemuda di zaman itu. Ya. Lain bab ini ya. Meskipun termasuk di antara penguat kalau pemuda di zaman itu sudah jauh dari syariat. Waqad a'radu, dan sungguh mereka para pemuda telah berpaling an muwasatil fuqara, untuk memberikan santunan kepada orang-orang fakir, mimma yurzaqun, dari apa yang telah diberikan rizki kepada mereka. Wa ka'annahum la yusaddiquna bi thawabi ma yatasaddaqun, dan seakan-akan mereka tidak membenarkan, tidak percaya dengan pahala atas apa yang mereka sedekahkan. Qad iltafatu bil kulliyati an fi'lil ma'ruf, bahkan mereka telah berpaling secara total dari mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ka'annahu fi syar'i wal aqli laisa bima'ruf, seakan-akan menurut mereka perbuatan baik ya
itu di dalam syariat atau akal bukanlah perbuatan baik. Artinya perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terangkan di dalam syariat, bagi mereka secara akal dan secara syariat yang mereka pahami itu bukan perbuatan yang baik. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita pahami, bisa kita nalar. Ada orang yang seperti ini, ya, ada orang yang semacam ini. Contoh yang paling mudah, di dalam syariat kita jelas-jelas perbuatan syirik itu dilarang. Mendatangi kuburan orang saleh untuk meminta-minta, di dalam syariat kita hukumnya apa? Syirik, haram. Tapi bagi sebagian orang atau kebanyakan orang, justru kalau kita mengatakan syirik, ya, kita dianggap menyimpang, sesat. Karena yang mereka yakini di dalam syariat boleh perbuatan itu. Ingat ya, di dalam syariat yang mereka yakini, bukan di dalam syariat yang benar. Kalau kita mengatakan benar, ya harus ada dalilnya, harus ada keterangannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita mengatakan syirik bukan asal ngomong, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala melarang kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun, kepada makhluk, termasuk kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Maka secara syariat yang benar itu perbuatan syirik. Adapun bagi orang awam, meminta kepada kuburan menurut syariat yang mereka pahami bukan syirik. Nah, kembali kepada apa yang dirasakan di zaman Imam Ibnul Jauzi. Orang-orang di zaman itu menganggap kebaikan-kebaikan di dalam syariat yang benar, menurut mereka ini tidak masuk akal dan juga tidak dibenarkan oleh syariat menurut pemahaman mereka. Ya. Wa kullu hadhil asya' dan semua yang mereka lakukan. Jadi kebalikannya. Kalau syariat mengajak kepada kebaikan, berbakti pada orang tua, ya, kemudian apalagi itu menyambung silaturahim, menyantuni orang-orang fakir. Bagi mereka ini bukan hal yang dibenarkan menurut syariat. Ya, wallahu alam, ini fitrahnya bagaimana kok bisa seperti itu. Dan justru sebaliknya, kalau kita bicara sebaliknya berarti apa? Durhaka pada orang tua, memutus silaturahim, tidak menyantuni anak yatim. Menurut mereka justru hal ini tahussu 'alaihal ma'qulat. Ya, justru hal ini sesuai dengan akal logika, didukung oleh akal logika. Wallahu alam, mungkin ada unsur tertentu yang menjadikan mereka melakukan hal ini. Misal orang tua yang tidak memberikan katakanlah kebebasan pada anaknya, sehingga orang tua ini, mohon maaf, mungkin agak ngeyel. Bahkan menurut para pemuda, orang tua seperti ini dinilai kolot, kaku dan lain sebagainya. Tayyib. Menurut syariat tetap mengatakan orang tua ngeyel, kolot, kaku itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan bagaimana? Bersabar, ucapkan dengan ucapan yang baik. Kan begitu. Orang tua marah-marah, sabar. Orang tua ngomel-ngomel, dengarkan, diam dengan cara yang baik. Ini menurut syariat. Nah, bisa jadi menurut orang-orang di zaman itu, kalau orang tua seperti ini ya harus dilawan.
Sehingga bagi kita ketika melawan orang tua yang katakanlah bagi mereka itu ngeyel, ya suka ngomel, nggak bisa dituturi, ya, misalkan anak ngomong gitu ya, bagi mereka ini perbuatan yang dibenarkan. Jadi mereka tidak menganggap syariat yang benar itu sabar, menerima, mendengarkan, berkata yang baik. Justru menurut mereka bisa jadi apa? Yang dibenarkan menurut syariat terhadap orang tua yang ngeyelan seperti ini, ngelawan, membantah. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Demikianlah dengan masalah silaturahim. Bagi mereka mungkin saudara-saudara yang katakanlah tidak baik, ya pantas untuk diputus hubungannya, kasih pelajaran. Sedangkan menurut kita tidak, kejahatan, ketoliman tapi nyambung tetap, ya. Nah, jadi seperti itu. Taib, azan dulu mungkin. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi menurut Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, para pemuda di zaman beliau tersebut itu justru melakukan perkara-perkara yang tidak ma'ruf dan mereka menganggapnya sesuatu yang ma'ruf.
bahkan wa tubaliku fi dzikri thawabiha wa iqabiha al-mankulat. Sampai-sampai mereka merasa apa yang mereka lakukan itu berpaling dari berbagai kebaikan, itu justru mendapatkan apa? Pahala. Ya. Menurut apa? Dalil-dalil yang mereka pahami. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menutup pembahasan ini, yaitu di bab yang keempat, pembahasan tentang durhaka kepada kedua orang tua, dengan ucapan beliau hafizahullah, wa hadzal ladzi ya'lamu liwujudihi fi zamanihi, dan perkara yang menyakitkan ini yang telah terjadi di zaman beliau, zamannya Imam Ibnul Jauzi, mawjudun fi kullil azminah, ini ada di setiap zaman. Ya, jadi tidak hanya di zaman beliau saja. Anak durhaka pada orang tua, orang-orang yang suka memutus silaturahim, orang-orang yang diberi kelebihan rizki tapi tidak mau menyantuni orang-orang fakir, itu ada di setiap zaman. Bukan hanya di zaman Ibnul Jauzi saja. Artinya ini realita yang selalu ada. Ya. Lakin akan tetapi, kata beliau Syekh Abdul Razak hafizallah, bil munasahah, tetap kita memberi nasihat, saling menasihati. Wa mulatafati haula'i syabab, berbuat lembut kepada mereka para pemuda. Wa tadhkiruhum bi hadhihi nususil azimah, dan senantiasa mengingatkan mereka dengan nas-nas yang agung ini, wal athar al mutarattibah ala dzalik, dan asar-asar yang juga berkonsekuensi akan hal itu, wa kasratud du'a ilahum bis shalah, dan memperbanyak doa bagi mereka untuk kebaikan. Yasluhu minhum man aradallahu salahahu, niscaya akan ada para pemuda yang baik tatkala Allah menghendaki mereka menjadi orang yang baik. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang luar biasa yang patut untuk kita renungkan. Adanya anak-anak durhaka, adanya para pemuda yang tidak mengenal agama, bukan berarti kita terus memojokkan mereka, bukan berarti kita terus mencela mereka, tapi berilah nasihat yang baik, berilah pengertian yang baik dengan cara yang lembut. Ingatkan mereka dengan nas-nas ini, dalil-dalil ini, hadis-hadis ini, sampaikan kepada mereka, dan jangan lupakan doakan kebaikan bagi mereka. Ya, niscaya akan ada di antara mereka para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi pemuda yang baik. Dan beliau hafizallahu taala benar-benar pernah memiliki pengalaman yang luar biasa tentang masalah ini. Meskipun bukan di bab berbakti atau durhaka pada orang tua. Dan ini sangat terkenal ya, artinya potongan kisah beliau ini banyak dijumpai, diterjemahkan videonya maupun tulisannya. Secara singkat, beliau pernah menjumpai para pemuda di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Justru mereka nongkrong, dan saya lupa apakah mereka juga sambil bermain musik atau apa, saya lupa. Yang jelas mereka melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan apa itu mengharap Lailatul Qadar. Nah, Syekh mendatangi mereka. Jadi nggak langsung mencela, buyar, nggak gitu. Ya, kalau kita lihat mungkar, buyar, gak ngerti taiki 10 malam terakhir. Enggak, beliau mendatangi. Lalu diingatkan dengan cara yang baik dan diajari doa. Kurang lebih gini maknanya ya.
Kalian tahu nggak, di malam-malam seperti ini itu ada doa yang patut untuk kita perbanyak. Lalu mereka tanya, doa apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu pemaaf dan mencintai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Nah, baca ya doa ini. Ini 10 malam terakhir. Ini bahasa saya, tapi ya kurang lebih seperti itulah mungkin yang ada. Baca ini 10 malam terakhir ya. Sudah, jangan nongkrong dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun kemudian datanglah seseorang kepada Syekh lalu bertanya, "Syekh ingat enggak dengan saya?" Saya nggak ingat ya. Lalu dijelaskan, saya adalah salah satu pemuda yang saat itu engkau ajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan saya benar-benar terpengaruh ya Syekh. Saya baca doa itu, alhamdulillah. Ya sekarang saya menjadi seperti ini. Artinya sudah tidak nakal lagi bahasa kita. Ya ini kadang-kadang yang kurang dari kita. Tahu ada kemungkaran, tahu ada keburukan, pokoknya langsung hajar gitu ya. Padahal barangkali jika kita berikan nasihat yang baik, kita berikan pengajaran yang baik, mungkin di antara mereka ada yang nyantol 1-2 kan lumayan dapat hidayah kita, seperti mendapatkan unta merah kata Nabi SAW. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya, sungguh jika sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui perantara dirimu, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah simbol, yaitu kekayaan di zaman Nabi SAW. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat pemuda yang durhaka, anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, maka bisa jadi kita perlu pendekatan yang lebih baik. Ya semoga mereka mendapatkan hidayah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin. Amin. Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang telah berkurang pendengarannya? Jika kita bicara biasa, beliau hafizahullah tidak mendengar. Jika kita mengangkat suara, khawatir durhaka. Mohon nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang tidak mendengar, ya perlu kita angkat suara kita. Namun tetap dalam batasan yang bisa untuk didengar oleh orang tua. Jangan aji mumpung. Mumpung orang tua nggak denger dibuanterno, lego isok mengoki wong tua. Loh, nggak sopan, orang tua saya nggak denger. Tapi niatnya apa? Menumpahkan, mumpung ada momen gitu ya. Ya jangan seperti itu. Keraskan suara Anda sekian. Oh, belum dengar, tinggikan. Belum dengar, sekian. Sudah, ya sudah, jangan tambah lagi. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, ini kembali kepada kondisi orang tua. Volume seberapa sih orang tua bisa dengar? Nah itu yang kita jadikan patokan. Jangan lebih dari itu. Ya, jangan lebih dari itu. Jadi insya Allah dibolehkan selama tidak berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.